Ada sebuah kalimat beredar di media sosial, jangan pernah bunuh orangnya, tetapi bunuhlah karakter dan mentalnya, agar dia tahu siapa yang dihadapinya. Kedengarannya cerdas, penuh strategi, bahkan seakan-akan keren. Tetapi sesungguhnya inilah senjata iblis yang sedang bekerja di tengah dunia. Bahkan kalimat-kalimat sejenis banyak yang merembes masuk dalam gereja. Hari ini, mari kita berani jujur. Pembunuhan karakter dan pembunuhan mental bukan hanya terjadi di dunia politik atau bisnis, tetapi juga dalam pelayanan gereja. Orang-orang saling menjatuhkan bukan dengan pisau, melainkan dengan lidah. Saling merusak bukan dengan peluru, melainkan dengan kata-kata. Halo, shalom umat pemenang. Pembunuhan karakter adalah senjata lidah yang membunuh reputasi daripada seseorang. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Pembunuhan karakter adalah ketika saudara-saudara seiman mulai menyebarkan gosip, fitnah, atau kesaksian palsu tentang pelayan lain, bukan karena kebenaran, tetapi karena iri hati, dendam, atau ambisi. Di mata Tuhan itu bukan sekedar bicara biasa, itu adalah pembunuhan yang nyata, hanya saja tidak dengan darah, tetapi dengan reputasi. Yesus sendiri pernah difitnah, disebut kerasukan setan, peminum anggur, sahabat orang berdosa. Paulus pun pernah disebut penghasut dan pemecah belah. Kalau mereka yang hidup benar saja bisa difitnah, apalagi kita. Tetapi bahayanya adalah ketika kitalah yang menjadi pelakunya. Sedangkan pembunuhan mental adalah sebuah tikaman yang membunuh semangat. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang omongannya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Pembunuhan mental terjadi ketika perkataan-perkataan kita merendahkan, melemahkan, dan menghancurkan jiwa orang lain. Seorang pelayan berkata kepada pelayan lain, kamu gak layak berdiri di mimbar, pelayananmu itu gagal. Seorang pemimpin berkata kepada bawahannya, kamu tidak berguna, kamu bodoh, gereja ini tidak butuh kamu. Saudara, tahukah Anda, itu bukan sekedar ucapan keras, itu adalah pembunuhan mental. Efeknya jauh lebih dalam daripada luka fisik. Orang kehilangan harga diri, kehilangan panggilan, bahkan kehilangan imannya. Yesus berkata dalam Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Tapi sayangnya banyak gereja hari ini lebih suka menghancurkan daripada membangun. Tahukah saudara bahwa pembunuhan karakter dan pembunuhan mental itu adalah fitnah, bahasa yang sering dipakai oleh iblis. Dalam Wahyu 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Siapa yang suka mendakwa? Siapa yang suka menuduh? Bukan Kristus, bukan Roh Kudus, tetapi iblis. Maka setiap kali saudara meluncurkan fitnah, gosip, atau kata-kata yang merusak mental orang lain, saudara sedang menggemakan suara siapa? Bukan suara Tuhan, melainkan suara setan. Inilah fakta pahit, bahwa gereja bisa penuh dengan nyanyian, tetapi di baliknya penuh dengan pembunuhan karakter. Gereja bisa ramai dengan pelayanan, tetapi di baliknya mental para pelayan dihancurkan. Konsekuensi bagi para pelaku pembunuhan karakter dan pembunuhan mental ini diperingatkan di dalam kitab Matius 12 ayat 36. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jangan pernah berpikir pembunuhan karakter dan mental itu adalah dosa kecil. Saudara mungkin tidak menumpahkan darah, tetapi saudara menumpahkan air mata. Saudara mungkin tidak menusuk tubuh, tetapi saudara menikam jiwa. Saudara mungkin tidak mengangkat pedang, tetapi saudara mengangkat lidah saudara sebagai pedang kematian. Dan firman berkata, setiap kata-kata itu akan diadili. Tetapi ada kabar baiknya saudara, bahwa pertobatan masih terbuka. Gunakanlah lidah saudara bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan. Gunakanlah mulut bukan untuk merendahkan, tetapi untuk membangkitkan. Gunakanlah suara saudara bukan untuk mendakwa, tetapi untuk memberkati. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidaklah boleh demikian terjadi. Sebagai kesimpulan pada hari ini Tuhan menegur kita,
Hari ini Tuhan menegur siapapun yang mendengar video ini. Berhentilah membunuh karakter, berhentilah membunuh mental, karena setiap kali engkau melakukannya, engkau sedang berdiri di sisi iblis, bukan di sisi Kristus. Ingat baik ini saudara, Kristus datang untuk memberi hidup, bukan untuk menghancurkan. Roh Kudus datang untuk menghibur, bukan untuk melemahkan. Injil datang untuk membangkitkan, bukan untuk menjatuhkan. Lebih baik tidak pernah melayani di mimbar daripada melayani dengan lidah yang membunuh di balik mimbar. Karena orang yang membunuh karakter dan mental saudaranya sedang membangun tahta bagi iblis, bukan bagi Kristus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.